Bab 1091. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Selain Lu Chen, ada Ming Yue dan Waner. Tetapi ketika Lu Chen membuka mulutnya, Waner tidak berani bersuara. Kakak perempuan senior tidak bisa lolos, dan semuanya tergantung pada keinginan mereka. Lagi pula, Waner tidak tahu banyak tentang cara melewati malapetaka, dan dia juga tidak tahu. Dia bersedia mengikuti Lu Chen kemana saja, termasuk point of no return. Tapi apakah kakak perempuannya bersedia mengikuti? Dia tidak mau memutuskannya. Saya bersedia mengikuti kakak senior Lu Chen melewati kesengsaraan. Setelah beberapa saat, murid utama Shenmu membuat keputusan. Segera, ribuan murid Shenmu memasuki tengah puncak dan berdiri di samping Waner. Xiao Wan adalah orang suci di sekte mereka, dan kepala istana mengirim mereka untuk melindungi orang suci. Dimanapun Waner berada, mereka akan berada di sana. Adapun Lu Chen, mereka masih mengaguminya, dan beberapa bahkan sampai pada titik kekaguman. Hanya setengah langkah menuju alam pemurnian para dewa memiliki kekuatan untuk menembus 5 bencana alam kesengsaraan surgawi. Melihat dunia, berapa banyak orang yang bisa melakukannya? Oke, perempuan jalang itu berani lari ke tengah untuk melewati kesengsaraan. Saat guntur turun, kamu akan menjadi orang pertama yang menyerang sampai mati. Sang Ling, berdiri di tepi gunung, membenci Waner, tapi dia merasa sombong. Bagaimana kalau itu tidak membunuhku? Lu Chen bertanya balik tentang Waner. Kalau begitu aku akan memotongnya. Begitu Sang Ling mengatakan ini, terdengar ledakan tawa dari seluruh puncak di tempat, dan beberapa orang hampir mati karena tawa. Semuanya adalah paten laki-laki, bisakah kalian para wanita menyentuhnya? Lu Chen merasakan ada sederet garis hitam di atas kepalanya, jadi dia berkata dengan marah, selain memotong, apakah kamu punya tidak ada jalan lain? Jika Xiao Wan berhasil melewati kesengsaraan, aku akan memberikan sepatunya. Sang Ling mengatakannya lagi. Itu kesepakatan. Lu Chen mengangguk, berpikir bahwa pendekatan Sang Ling dapat diterima dan diterima. Kuda berkekuatan 4 kuda sulit ditangkap. Sang Ling menjawab, kamu akan berjalan tanpa alas kaki nanti. Aku telah berbuat salah padamu. Lu Chen memandang Waner dan menghela nafas. Tidak dianiaya. Waner terkikik, wajahnya gembira, dan suasana hatinya sedang baik. Sang Ling membanting pintu sendirian, jadi aku tidak bisa menyalahkannya. Bagaimanapun, roh primordialnya kuat, dia dapat dengan mudah membawa guntur langit, dan dia memiliki peluang bagus untuk berhasil melewati malapetaka. Anak dari Xuantian Daozong itu. Pada saat ini, Tan Lun tiba-tiba berbicara, menunjuk ke arah Lu Chen dan memarahi, dia akan melewati perampokan, mengapa kamu lari untuk menyusup? Saya juga melewati kesengsaraan, kata Lu Chen. Bencana macam apa yang membuatmu setengah melangkah melalui kondisi pemurnian dewa? Jika kamu tidak ingin mati, segera keluar. Tan Lun merasa Lu Chen terlalu banyak bicara, dan dia marah lagi, saat guntur turun, akan ada ladang ranjau di sana, dan kamu akan mati tanpa tempat untuk mati. Terima kasih Penatuatan atas pengingat baik Anda, tapi saya tidak takut. Lu Chen tersenyum. Kamu sebenarnya memperlakukan kebaikanku seperti hati dan paru-paru keledai, dan tidak repot-repot berbicara denganmu. Tan Lun mendengus dingin, dan berhenti bicara. Anak itu Lu Chen terlalu penuh kebencian, dan dia tidak akan bersimpati jika dia disambar petir sampai mati. Lu Chen, tidak dapat disangkal bahwa kekuatan tempurmu sangat kuat, dan telah mencapai level orang kuat di alam kesengsaraan surgawi. Pada saat ini, seseorang berkata, namun, Anda masih setengah langkah dalam memurnikan para dewa, dan Anda bahkan tidak memiliki jiwa. Jika Anda mengikuti kesengsaraan, Anda meminta kematian. Melintasi kesengsaraan surgawi, siapa yang berani melintasi 5 bentuk dewa pemurnian? Lu Chen, tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempurmu, kamu tidak bisa melawan Tianlei. Keluar sekarang, jangan bilang aku tidak mengingatkanmu, kami akan mengaktifkan guntur langit, dan jika kamu tidak berhenti, itu akan terlambat. Benar, wilayahmu sangat rendah, saat guntur turun, guntur pertama akan menyerangmu. Pada saat itu, kamu akan dihancurkan menjadi bubuk oleh guntur langit, dan tidak akan ada sampah yang tersisa. Banyak murid dari berbagai sekte angkat bicara satu demi satu, mencoba membujuk Lu Chen. Terima kasih atas kebaikan Anda, tapi pasukan saya akan melewati malapetaka secara kolektif, dan saya tidak bisa absen.
Lu Chen tidak punya pilihan selain mencari alasan sampah untuk mendorongnya. Tidak peduli apakah orang lain percaya atau tidak, tetap ada satu orang yang akan mempercayainya. Itu adalah Zheng Fang. Nenek moyang mengirimnya untuk mengurus perampokan penyeberangan Lu Chen, dan Lu Chen pasti bisa melewatinya. Masih ada alasan seperti itu, kamu benar-benar aneh. Jika kamu ingin mati, jangan mati dimanapun, jangan mati di depan bawahanmu, akan memalukan jika mati seperti ini. Murid sekte itu masih membujuk Lu Chen, tetapi Lu Chen menganggap kata-kata mereka sebagai telinga yang tuli dan bahkan tidak mau mendengarkan. Tapi saat ini, bujukan semua orang membuat marah satu orang, dan itu adalah Ding Lai. Lupakan saja, semua orang harus dibujuk. Itu urusannya sendiri jika Lu Chen tidak pergi, jadi kita tidak bisa membuang waktu kita. Nafas Ding Lai dilepaskan, dan aura 5 bentuk pemurnian para dewa melesat langsung ke langit, membangkitkan awan gelap di langit. Dalam sekejap, angin bertiup kencang, awan gelap mulai turun, dan guntur terus berlanjut hingga mengguncang langit. Ding Lai memimpin mobilisasi, dan yang lain berhenti membujuk mereka. Mereka melepaskan nafas mereka satu demi satu, dan mereka semua mengerahkan guntur dari langit. Semua orang melepaskan nafasnya dan memicu guntur turun. Setelah Lu Chen memberi perintah, aura semua orang di sekitarnya dilepaskan, dan 3.000 aura lainnya melonjak ke langit, memicu guntur. Di puncak-puncak terdapat awan gelap pekat, dan pusaran awan gelap turun secara vertikal. Bagian paling menonjol di tengah pusaran itu penuh dengan cahaya perak dan guntur bersinar, seperti neraka yang turun. Ledakan. Saat berikutnya, petir terdengar, mengejutkan langit dan membuat gunung bergetar. Meretih. Petir pertama menyambar, langsung ke tengah puncak. Guntur langit itu bukanlah guntur biasa. Hari itu gunturnya selebar 1 kaki, dan energi gunturnya sangat menakutkan. Di mana ia mendarat, ruangnya hancur, dan terkunci pada Lu Chen. Ini benar-benar aku. Lu Chen menyaksikan guntur datang, dan menghela nafas tanpa daya. Tianlei benar-benar tahu cara menemukan seseorang hari ini. Temukan yang memiliki ranah terendah untuk pertama kalinya, sangat sulit untuk membuka pot apapun dan mengangkat pot itu. Orang yang melewati malapetaka adalah malapetaka dari roh primordial. Lu Chen bahkan tidak memiliki roh primordial. Apa yang bisa dia gunakan untuk menyeberang? Tanpa roh primordial, guntur langit akan langsung menghancurkan tubuhnya, dan Lu Chen akan mati tanpa tempat untuk menguburkannya. Penampilan Lu Chen sepanjang waktu adalah kecakapan tempur dan IQ-nya berdampingan. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia ternyata bodoh. Seorang seniman bela diri terkemuka lainnya jatuh dalam kesengsaraan. Murid sekte yang tak terhitung jumlahnya menggelengkan kepala, merasa kasihan pada Lu Chen. Saat berikutnya, mata penyesalan semua orang berubah menjadi keterkejutan, sebab petir menyambar tubuh Lu Chen, namun tidak meledakkan tubuh Lu Chen, juga tidak hilang setelah sambaran. Sebaliknya, petir tersebut terus menembus tubuh Lu Chen secara vertikal, membuat Lu Chen pusing tersengat listrik. Tapi ini adalah cara yang benar untuk membuka kesengsaraan. Hal yang sama akan terjadi ketika mereka melewati masa kesusahan besar nanti. Pada saat itu, guntur langit akan menyambar mereka masing-masing, dan berlangsung selama jangka waktu tertentu, membasuh roh primordial mereka dan mempertajam roh primordial mereka. Setelah roh primordial disublimasikan melalui tempar, ia akan memperoleh kekuatan bencana surgawi dari guntur dan memasuki alam bencana surgawi. Tentu saja, jika Yuanshen tidak bisa menahannya, itu adalah sebuah kegagalan. Jika ada orang kuat yang membawa orang tersebut kembali ke masa lalu, maka orang tersebut akan baik-baik saja, beristirahat sejenak, dan dapat memilih untuk melewati malapetaka. Jika terlambat untuk merebut kembali orang tersebut, maka orang tersebut akan terbunuh oleh guntur langit, dan bahkan jiwanya akan musnah. Tidak masuk akal, Lu Chen terbunuh, sepertinya tidak ada bedanya dengan Du Jie. Dia tidak memiliki roh primordial. Jika dia tidak memiliki roh primordial untuk dilintasi, apa yang dilintasi Tianlei? Itu bukan jiwa, ini tubuh. Melintasi jiwa, omong kosong. Jiwa paling takut pada guntur, ia akan hancur segera setelah disambar, dan sangat mustahil untuk menahan guntur. Menyilangkan tubuh adalah omong kosong. Seberapa kuat tubuh Lu Chen untuk menahan sambaran petir? Setidaknya tubuh yang mulia diperlukan untuk menahan guntur. Murid sekte yang tak terhitung jumlahnya tercengang, hampir membalikkan pemahaman mereka tentang Du Jie. Para tetua dari semua sekte dan sekte adalah sama,
mereka semua berdiri di sana tercengang, tidak dapat mempercayai apa yang terjadi di hadapan mereka. Karena mereka dapat melihat bahwa meskipun tubuh fisik Lu Chen sangat kuat, dia belum mencapai tingkat yang terhormat. Jadi, apa yang dilakukan Lu Chen saat orang lain melintasi Yuan Shen? Bahkan jika Lu Chendu lewat untukmu, tetapi kamu bahkan tidak memiliki jiwa, dan kamu tidak akan pernah memasuki alam kesengsaraan surgawi. Apa sebenarnya rencanamu menghadapi bencana Lu Chendu? Orang ini Lu Chen, sungguh aneh. Tetapi pada saat ini, Lu Chen selamat dari bencana di tengah guntur, dan itu seperti setahun, dan dia sangat menderita. Setelah memurnikan darah jiwanya menjadi begitu kuat sehingga dapat dengan mudah tersapu oleh guntur biasa. Tapi ini adalah guntur setinggi 10 kaki yang melintasi malapetaka, yang jauh lebih kuat dari guntur biasa. Guntur yang dahsyat dapat menghanyutkan, dan jiwanya tidak dapat menahannya, rasa sakitnya tidak tertahankan, dan hidup lebih buruk daripada kematian. Rasa sakit jiwa yang disambar petir adalah rasa sakit yang paling tak tertahankan. Jika tidak ada orang di sini, dia pasti akan menangis. Lu Chen, jika kamu merasa sakit, panggil saja. Ming Yue dan Waner melihat Lu Chen mengatupkan giginya begitu keras hingga akar giginya berdarah. Mereka tertegun beberapa saat, dan tidak dapat menahan perasaan seperti pisau menusuk jantung mereka, merasakan sakit yang sama. Tetapi pada saat ini, di atas puncak, pusaran yang tak terhitung jumlahnya muncul di awan gelap yang lebat, dan guntur terjadi. Guntur yang tak terhitung jumlahnya turun dan menghantam setiap orang yang selamat dari bencana tersebut, menyapu bersih semangat primordial setiap orang. Dan setiap orang yang melewati malapetaka itu menderita karena guntur. Beberapa orang bertekad untuk tidak berteriak, tetapi lebih banyak orang yang melolong di tengah guntur. Xiao Wanjalang, kamu tidak bisa bertahan lebih lama lagi, menyerah saja. Jiwa Sang Ling kurang kuat, ia disambar petir langit dan menderita kesakitan yang luar biasa, bahkan kewarasannya sedikit kabur. Karena Xiao Wan melewati malapetaka dengan tenang di langit guntur, tanpa menunjukkan rasa sakit yang berarti, dia terlihat relatif santai. Tapi saat Xiao Wan menatap matanya, pemandangannya berbeda, seolah dia akan disambar petir. Tidak baik, wajah tetua istana es berubah, dan dia segera menembak, bergegas ke ladang ranjau, dan menyeret Sang Ling kembali dari guntur langit. Karena kegilaan, itu pertanda tidak mampu menahan petir, dan pertanda kegagalan melewati malapetaka. Jika tidak ada yang menyelamatkannya, Sang Ling akan binasa dalam guntur. Ah, aku gagal. Begitu keluar dari ladang ranjau, Sang Ling segera bangun dan melihat sekeliling. Hanya ada penatua dan tidak ada murid. Baru kemudian dia menyadari bahwa orang pertama yang gagal melewati kesengsaraan sebenarnya adalah dia. Saintes of Ice yang agung sebenarnya gagal melewati kesengsaraan, dan dia adalah pecundang nomor 1. Bagaimana dia bisa menerima kenyataan ini? Namun, Xiao Wan, yang dia anggap sebagai lawannya, dengan mudah selamat dari kesengsaraan di pusat paling berbahaya di puncak, alih-alih rasa sakit dan kehancuran yang dia lihat saat dia tidak sadarkan diri, yang sangat mengejutkannya. Dia merasa malu dan tidak bisa bertahan di tempat kejadian lebih lama lagi, jadi dia dengan marah meninggalkan gunung dengan kemarahan dan kebencian yang tak ada habisnya. Seluruh puncak dikelilingi oleh ladang ranjau, dan guntur langit sedikit lebih lemah di sekitar tepi puncak, tetapi mereka yang selamat dari bencana tersebut masih menderita guntur langit. Tidak peduli seberapa lemah guntur langit, lebarnya 1 kaki, dan berkali-kali lebih kuat dari guntur biasa. Bagaimana orang bisa merasa lebih baik saat terjadi bencana petir? Namun tidak ada yang mutlak, ada juga orang-orang yang hadir yang dapat dengan mudah mengatasi kesengsaraan. Misalnya, sebagian besar murid dari Sekte Pengendali Binatang telah menerima bantuan Lu Chen di alam rahasia Dunhuang, menikmati air Ningxuan, dan roh primordial mereka tumbuh lebih kuat, membuatnya lebih mudah untuk melewati bencana. Di tengah-tengah puncak, hal yang sama berlaku untuk para murid Istana Shenmu. Tetapi murid-murid Shenmu semuanya memiliki perlindungan tubuh dari seni suci Shenmu, yang lebih mudah daripada orang-orang dari Sekte Pengendali Binatang. Hal yang paling mudah untuk dilakukan tentu saja adalah fanatik Legion. Semua anggota Legion kuat dalam roh, dan semuanya kuat secara fisik, dan mereka dapat dengan mudah menahan guntur tanpa masalah. Hanya saja, Lu Chen adalah yang paling sulit dan menyakitkan. Yang lain melintasi roh primordial, tetapi ia melintasi jiwa. Jika tidak ada rasa sakit maka akan ada hantu. Karena guntur adalah musuh jiwa, dan guntur langit bahkan lebih buruk lagi.
Tidak peduli seberapa kuat jiwa, ia ada batasnya. Dia tidak dibunuh oleh Tianlei sejak awal, dan dia masih dapat mendukungnya sampai sekarang, yang sudah sangat kuat. Maaf saudara-saudara, kalian terus melewati kesengsaraan, saya tidak dapat menahannya lagi, saya mungkin harus keluar dari kesengsaraan. Lu Chen merasa jiwanya akan kewalahan, terkoyak, dan telah mencapai batas yang dapat dia tanggung. Jika ini terus berlanjut, Tianlei akan merobek jiwanya. Saudaraku, tunggu sebentar, dan kamu akan mampu mengatasi Guntur. Setelah Fei Long selesai berbicara, dia menopang penglihatannya, menggunakannya untuk menutupi langit, dan melemparkan dua kuali ke atas kepala Lu Chen, untuk memblokir Guntur bagi Lu Chen. Ledakan, bentak, kedua kuali itu menghalangi Guntur, tetapi mereka hanya mengambil nafas beberapa kali sebelum dihancurkan oleh Guntur lagi. Dan guntur langit terus menimpa Lu Chen, terus membasuh jiwa Lu Chen. Aku pergi, periuk suciku yang tertinggi, aku menyia-nyiakan dua pil binatang peringkat 8 lagi. Fei Long tampak frustrasi, dia tidak membantu Lu Chen, bagaimanapun, dia memanfaatkan dua hal baik, saudaraku, Tianlei terlalu kuat, aku tidak dapat membantumu lagi, kamu harus segera berhenti, jangan mencoba yang terbaik. Petik 2, Tuan Muda, saya akan membantu Anda. Dengan jari yang menunjuk, Wanner kehilangan banyak kekuatan hidup pelindung tubuhnya kepada Lu Chen, mencoba melindungi tubuh Lu Chen dari ledakan guntur langit. Namun, begitu vitalitas dalam tubuhnya berkurang, kemampuan Wanner untuk melawan petir menjadi jauh lebih lemah, dan dia segera menunjukkan rasa sakit. Wanner belum berlatih teknik latihan darah hewan, tubuh fisiknya tidak kuat, dan tidak memiliki banyak dukungan vitalitas, sehingga sangat sulit untuk menahan guntur langit. Seni suci kayu suci tidak bisa membantuku menahan guntur, aku masih harus berhenti. Lu Chen mengerutkan kening, merasa menyesal karena banyak vitalitas hanya dapat melindungi tubuhnya, tetapi tidak jiwanya. Jiwa adalah ketiadaan, dan kekuatan hidup tidak dapat menembus dan membantu. Tepat ketika Lu Chen hendak keluar, seseorang bergegas mendekat dan berteriak dengan keras, "Bos, saya dapat membantu Anda selamat dari bencana petir." Orang itu berlumuran listrik. Dia pemula. Tianlei di atas juga pindah ke sini saat pemula pindah. Pemula adalah tubuh roh petir yang langka, yang secara inheren tahan terhadap guntur, bahkan jika guntur langit yang lebih kuat menimpanya. Di antara orang-orang yang selamat dari bencana, bahkan pemula pun adalah yang paling mudah. Bos, terimalah asal gunturku. Pemula itu membuka tangan besarnya dan menembakkan petir biru tua ke tubuh Lu Chen. Begitu guntur biru tua memasuki tubuhnya, dia segera menahan guntur langit dan langsung melepaskan setengah dari tekanan untuk Lu Chen. Ini, tubuh utamamu Guntur, kamu memberikan semuanya kepadaku, apa yang kamu lakukan? Bos, roh primordialku semakin kuat. Bahkan jika aku tidak mengandalkan sumber gunturku sendiri, aku masih bisa bertahan. Pemula itu tersenyum, tetapi senyuman itu tidak mudah, dan terlihat bahwa dia telah menahan banyak rasa sakit. Menghapus sumber guntur milik sendiri dan memberikannya kepada orang lain adalah tindakan yang merugikan diri sendiri. Selain itu, guntur langit membasuh roh primordial dan berdampak ke seluruh tubuh, sehingga pemula dapat dengan mudah merasa seperti hantu. Lei Qilin, keluarlah untuk makan besar. Ming Yue membuka ruang kendali binatang dan melepaskan Lei Qilin muda. Lei Qilin yang seukuran anak kucing langsung bergembira saat melihat seluruh puncaknya tertutup ladang ranjau, menggelengkan kepala dan ekornya, melompat-lompat, dan berlarian. Setelah beberapa saat, Lei Qilin menuruti keinginan Ming Yue, berlari ke sisi Lu Chen, dan melahap guntur langit di tubuh Lu Chen. Lei Qilin melahap Tianlei dengan sangat cepat, yang dapat digambarkan sebagai burung layang-layang paus. Setelah beberapa saat, dia memakan Tianlei sebesar 20%. Meskipun tidak banyak, itu juga membantu Lu Chen meringankan sebagian kecil tekanannya. Jika bukan karena guntur yang terus-menerus dari langit, diperkirakan Lei Qilin akan mampu memakan guntur yang menimpa Lu Chen. Sayang sekali, Lei Qilin terlalu kecil, jika Lei Qilin dewasa, setidaknya ia bisa memakan guntur setinggi 10 kaki menjadi setengah kaki. Lei Qilin kecil, terima kasih. Menahan rasa sakit karena jiwanya terkoyak, Lu Chen bersikeras untuk membungkuk dan membelai rambut guntur di tubuh Lei Qilin. Meskipun rambut Thunder tidak lembut sama sekali, dan bahkan relatif keras, Lu Chen merasa itu adalah salah satu rambut terbaik. Ada sumber guntur asli pemula untuk menahan guntur langit, dan ada unicorn kecil lainnya untuk membantu. Saat guntur langit membasuh jiwa Lu Chen,
kerusakan jiwa berkurang lebih dari setengahnya, yang membuat Lu Chen merasa lebih rileks dan memiliki kepercayaan diri untuk bertahan kali ini. Keluar dari kesengsaraan guntur, Waner, arahkan vitalitasmu pada pemula. Lu Chen melihat ke arah pemula, dan menemukan bahwa wajah pemula tersebut telah membiru, dan dia tahu bahwa pemula tersebut akan kewalahan, jadi dia segera memerintahkan Waner. Waner mengangguk, dan mentransfer vitalitas yang dikirim ke Lu Chen ke pemula. Dalam sekejap, kerusakan petir yang diderita oleh tubuh pemula itu langsung diperbaiki oleh vitalitas yang kuat, dan kulitnya berangsur-angsur membaik. Guntur itu berlangsung lama, dan berlangsung beberapa jam. Selama periode ini, banyak murid dari berbagai sekte yang berdiri di tepi ladang ranjau tidak dapat bertahan lagi. Beberapa orang mundur secara paksa, beberapa diselamatkan oleh para tetua. Singkatnya, di sekitar tepi ladang ranjau, terjadi banyak korban jiwa dan kekacauan. Hanya di tengah puncak, di mana guntur langit paling kuat, legiun fanatik dan murid Shenmu berdiri diam, tidak ada yang mundur, dan tidak ada yang perlu diselamatkan. Jika dia bersikeras bahwa itu adalah Lu Chen yang terkenal. Yang lain menyempurnakan 5 bentuk dewa, tetapi dia bahkan tidak termasuk dalam dewa. Yang lain melintasi kalpa untuk melintasi roh primordial, tetapi dia melintasi kalpa untuk melintasi jiwa. Meskipun dia telah memurnikan darah jiwanya jelas tidak cukup kuat untuk menahan guntur. Beruntung jiwanya tidak tersapu petir. Jika bukan karena bantuan putus asa dari pemula, dan sedikit Lei Qilin untuk membantu, dia pasti tidak akan bisa bertahan, dan sudah mundur dari barisan melintasi bencana. Bum bum bum, seluruh langit guntur tiba-tiba meraung keras, dan guntur bersinar, tapi itu adalah ledakan terakhir. Setelah itu, semua guntur menghilang, dan awan gelap perlahan menghilang, menampakkan sinar matahari yang cerah. Kesengsaraan guntur telah berakhir. Di tepi ladang ranjau, ada puluhan ribu murid dari semua sekte yang bisa berdiri di tempat sampai akhir, dan hanya beberapa ribu yang selamat dari badai tersebut. Dengan kata lain, hanya 1 dari 10 orang yang berhasil melewati malapetaka. Di antara mereka, sekte pengendali binatang berjumlah 7 atau 800 orang. Alasan mengapa begitu banyak orang dari sekte pengendali binatang berhasil melewati malapetaka adalah karena mereka direndam dalam air Ningxian ketika mereka berada di alam rahasia Dunhuang. Bagaimanapun, melewati kesengsaraan surgawi itu berbahaya dan memiliki tingkat kegagalan yang tinggi. Oleh karena itu, tidak banyak murid di alam kesengsaraan surgawi di setiap sekte, dan itulah sebabnya. Namun, di tengah puncak, di mana guntur paling kuat, 2.000 anggota legiun fanatik dan 1.000 anggota istana Shenmu semuanya berhasil melewati kesengsaraan, dan tidak ada yang gagal. Semua orang yang berhasil mengatasi kesengsaraan merasakan sublimasi roh primordial, dan tenggelam dalam kegembiraan kekuatan malapetaka yang ditimbulkan dalam tubuh mereka. Lu Chen sama sekali tidak bisa merasakan sublimasi roh primordial. Apa yang dia rasakan adalah sublimasi jiwa. Sublimasi jiwa membuat kemauan dan semangatnya lebih kuat. Di saat yang sama, dia juga merasakan kekuatan tingkat tinggi yang dihasilkan di tubuhnya setelah bencana petir. Lebih kuat dari kekuatan roh primordial, itulah kekuatan kesengsaraan surgawi. Mereka yang memiliki kekuatan kesengsaraan surgawi telah melangkah ke alam kesengsaraan surgawi. Hanya dia, Lu Chen, yang tidak memiliki roh primordial, alamnya telah mengalami stagnasi, dan dia masih setengah langkah dalam alam pemurnian para dewa. Tapi dia adalah alam pemurnian dewa setengah langkah dengan kekuatan kesengsaraan surgawi. Dengan kekuatan kesengsaraan surgawi tingkat yang lebih tinggi, dia tidak perlu mengisi daya terlebih dahulu, dan dia dapat dengan mudah membuka pedang keempat dari tebasan surga. Sejak saat itu, dia tidak terkalahkan pada level yang sama, dan dia dapat menebas dengan santai dalam 5 kalpa dari alam kesengsaraan surgawi secara umum. Ini tidak sesederhana ketidakcocokan antara kekuatan tempur dan ranahnya, tapi lolos. Dia sangat luar biasa. Terima kasih, pemula. Lu Chen menepuk bahu pemula itu, dan berkata, kamu memberikan hidupmu untuk membantuku, aku tidak akan pernah melupakan penghargaan ini. Apa yang kamu bicarakan, bos? Inilah yang harus saya lakukan. Bahkan jika saya tidak selamat dari malapetaka, saya akan membantu Anda sukses. Kata si pemula, oke, lain kali kamu melewati kesengsaraan, kamu terus membantuku. Lu Chen tersenyum. Oh, pemula itu menjawab dengan kosong, tanpa ekspresi di wajahnya. Lagi pula, lain kali dia melewati malapetaka,
dia hanya perlu melindungi bosnya apapun yang terjadi. Selamat, Xiaozu, Sekte Tao Xuantian saya telah memperoleh 2000 murid alam kesengsaraan surgawi. Zheng Fang berjalan mendekat dan berkata dengan gembira, awalnya saya mengira 200 orang bisa selamat dari bencana, dan itu sudah merupakan hasil terbaik. Saya tidak menyangka semua pasukan Anda bisa selamat dari bencana. Sungguh mengejutkan. Ini benar-benar saya. Berkah dari Xuantian Daozong. Mereka berhasil melewati kesengsaraan yang diharapkan. Lu Chen mengangguk dan bertanya lagi, Anda hanya memberi selamat kepada pasukan saya, mengapa Anda tidak memberi selamat kepada saya? Petik 2. Ini, Zheng Fang memiliki garis hitam di seluruh kepalanya, tidak tahu bagaimana harus merespons. Adapun Xiaozu, dia juga berhasil melewati kesengsaraan. Masalahnya adalah, ketika orang lain berhasil, mereka telah melangkah ke alam kesengsaraan surgawi, tetapi kesuksesan Xiaozu tidak berubah banyak, dia masih setengah langkah ke alam pemurnian dewa. Bagaimana dengan ucapan selamat? Selamat atas apa? Mungkinkah ucapan selamat kepada alam Xiaozu masih berdiri diam? Bukankah ini mencari hasil imbang? Lupakan saja, Mai alam belum berubah, dan tidak ada yang perlu diberi selamat. Ayo pergi. Melihat rasa malu Zheng Fang, Lu Chen tertawa, melambaikan tangannya, dan memimpin kerumunan keluar dari area tengah. Aura orang itu melonjak, dia adalah pembangkit tenaga listrik alam kesengsaraan surgawi yang baru dipromosikan, itu adalah Ding Lai. Lu Chen, aku ingin menantangmu. Ding Lai berdiri dengan tombak di pelukannya, agung, dan langsung menantang Lu Chen. Baiklah, sebaiknya kamu kembali dan berlatih. Ketika basis kultivasimu tinggi, datang dan berlatihlah bersamaku lagi. Lu Chen mengangkat dahinya dan berkata dengan marah. Saya sekarang adalah orang kuat di alam kesengsaraan surgawi, dan Anda hanyalah orang lemah dalam budidaya setengah langkah alam dewa. Ada perbedaan besar di alam antara kita. Saya meletakkan tubuh saya dan menantang Anda, itulah kemuliaan tertinggimu. Ding Lai mengerutkan kening dan memandang Lu Chen, dan berkata, jika kamu menolak, hanya ada satu alasan, yaitu, kamu tidak memiliki kekuatan tempur yang cukup untuk melawanku. Setelah dipromosikan ke alam kesengsaraan surgawi, kekuatan tempurnya telah meningkat pesat, mencapai tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dia sangat percaya diri, dan dia ingin segera menantang Lu Chen. Dia ingin mengalahkan Lu Chen, seorang pria pengecut, dan melampiaskan semua keluhan sebelumnya pada Lu Chen. Aku terlalu malas untuk bergerak, kenapa kamu tidak melakukan sesuatu dengan Ming Yue? Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata begitu. Dia tidak akan melawan Ding Lai, karena pertarungan ini akan memperlihatkan kekuatan bertarungnya, dan ada orang-orang dari Sekte Changyu di tempat kejadian. Dia ingin menyembunyikan kekuatan tempur aslinya dan menyerahkannya kepada murid Patriark Changyu. Saya tidak melawan wanita. Ding Lai melirik Ming Yue dan menolak dengan tegas. Master monster wanita ini terlalu kuat, dan dengan bantuan Kilin Beast, dan pada level yang sama dengannya, dia tahu dia tidak bisa mengalahkannya. Bagaimana dengan ini, kelompok saudara di belakangku, kamu dapat menemukan siapa saja untuk berlatih. Jika kamu memenangkan pertarungan, kamu berhak bertarung denganku, jika tidak, kamu dapat kembali tidur. Lu Chen menunjuk ke belakangnya, Sang Guanjin menunggu sekelompok orang yang penuh momentum dan semangat juang, dan semua orang menatap Ding Lai dengan mata tidak ramah. Aku bercabang. Ding Lai mengerutkan kening saat dia melihat serigala dan harimau itu. Sejak dia digantung dan dipukuli oleh Fei Long, dia memiliki pemahaman yang jelas tentang bawahan Lu Chen, yaitu mereka semua sangat kuat. Lupakan pendekar pedang itu, dia pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Pedang kemauan dari kultivator pedang mengabaikan pertahanan pada level yang sama, dia dan kultivator pedang memiliki peringkat yang sama. Hercules betina itu, hanya dengan 2 palu perang besar itu, menakutkan, dan dia berada di level yang sama dengannya, memukul palu. Lupakan saja, dia masih tidak ingin berkelahi dengan wanita. Pria gendut itu telah bertarung, dia tidak ingin bertarung lagi, dia tidak ingin kalah lagi. Anak laki-laki kurus itu adalah seorang insinyur mekanisme, dia tidak ingin menjadi kacau. Kurcaci itu adalah ahli jimat, dan jimat itu terlalu aneh, dia tidak ingin mencobanya sendiri. Gao Lao adalah seorang ahli formasi, hal ini adalah hal yang paling sulit untuk dihadapi, dia benar-benar tidak ingin ditutupi oleh formasi. Ada juga yang idiot, dengan guntur menyinari tubuhnya, mungkin itu adalah tubuh roh guntur, dia baru saja selamat dari guntur, dan dia tidak ingin disambar petir lagi.
Pria dengan api di tubuhnya seharusnya adalah roh api, dia memutuskan untuk melupakannya, dia takut dengan api. Ada juga seorang anak laki-laki berotot dengan potongan cepak dan tombak di tangannya, dan Ding Lai juga melenyapkannya. Melihat otot-otot anak laki-laki berkepala kru, dapat dikatakan bahwa tubuh fisiknya sangat kuat, dan tidak mudah untuk melawan orang seperti ini. Lupakan kepala banteng dan wajah kudanya, dia sudah bertarung di alam rahasia Dunhuang, dan dia tidak ingin bertarung lagi. Kedua orang aneh itu mempraktikkan teknik serangan kombinasi yang kuat, memukul orang secara bersamaan, dan kekuatan tempur mereka sangat kuat. Terakhir kali, alam berwajah kuda berkepala banteng beberapa bentuk lebih rendah darinya, jadi dia hampir menjadi dirinya. Sekarang, kepala banteng dan wajah kudanya berada pada level yang sama dengannya, jadi tidak ada cara untuk bertarung sama sekali. Di antara bawahan Lu Chen yang kuat, kecuali yang di atas, hanya ada satu orang yang tersisa. Pria itu tidak memiliki aura, pedang lembut melingkari pinggangnya, dan dia adalah komandan formasi pertempuran fanatik Legion. Sekilas, orang ini tidak sekuat orang lain, dan dialah yang bisa dibuli. Dia akan melawanku. Ding Lai menunjuk ke arah Yuli dan memutuskan untuk menggantung dan memukuli pria rendahan ini. Oke, aku hanya akan melatih tanganku. Yuli melangkah maju, menghunus pedang lembut di pinggangnya, dan menopang penglihatannya untuk meningkatkan kekuatannya. Di antara anggota inti Legion, kekuatan tempur Yuli relatif rendah, hanya sedikit lebih kuat dari Ma Jia dan Niu Ding. Namun setelah Fest dan Niu Ding berlatih bencana alam, mereka tidak lagi bermain secara individu. Kapanpun terjadi pertempuran, keduanya harus bergabung. Begitu mereka tampil stabil, kekuatan tempur mereka akan lebih tinggi dari Sangguan Jin. Setelah Rompi dan Niu Ding naik, dialah yang memiliki kekuatan tempur paling rendah. Oleh karena itu, dia juga ingin mencari orang kuat dengan level yang sama untuk melatih tangannya dan meningkatkan rasa kehadirannya. Ayo jemput aku. Ding Lai mengangkat senjatanya, menopang penglihatannya, dan menikam langsung ke arah Yuli. Meteor, Yuli melakukan keterampilan tempur tingkat surga tingkat menengah, dan dengan lambaian pedang lembutnya, dia menembak seperti bintang jatuh, menembus kehampaan, dan langsung menghadap kepala tombak lawan. Bentak, ujung pedang bertabrakan dengan ujung tombak, dan terjadilah ledakan pelan. Kekuatan pedang menembus kekuatan senjata. Pedang lembut itu menusuk dari kepala tombak yang meledak sampai ke gagangnya, menusuk tombak panjang di tangan Ding Lai. Ups, Ding Lai buru-buru melepaskannya, menyerahkan seluruh senjata tak berguna yang telah ditusukkan ke kelopak bunga besar, dan mundur 100 kaki, menghindari pedang mematikan lawan tepat pada waktunya. Dia juga bereaksi cukup cepat, jika dia mundur sedikit lebih lambat, bahkan jika dia tidak ditusuk oleh pedang lembut Yuli, dia masih akan terluka oleh kekuatan pedang Yuli. Apakah kamu masih bertarung? Yuli tidak memanfaatkan kemenangan untuk mengejar, tetapi berdiri dengan pedang di belakang punggungnya, memandang Ding Lai dengan acuh tak acuh. Aku kalah, berhenti berkelahi. Wajah Ding Lai pucat, dia berbalik dan pergi, tanpa wajah untuk tinggal lebih lama lagi. Bawahan Lu Chen benar-benar terlalu kuat, semuanya memiliki keterampilan tempur tingkat tinggi, dan semuanya memiliki artefak suci. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan yang terburuk, dan dia kehilangan muka. Jika ada kesempatan di masa depan, hajar Lu Chen lagi. Dia masih 100% yakin bahwa dia akan mampu mencapai setengah langkah pemurnian para dewa. Sekte Tao Xuantian benar-benar berbakat, dan mereka semua berhasil melewati kesengsaraan. Tan Lun, tetua agung dari Sekte Martir pertama, menatap ke arah Legiun fanatik, dan kemudian ke murid Shenmu, dengan ekspresi cemburu di matanya. Kali ini, 200 murid sejati dari Sekte Martir datang, dan 40 di antaranya berhasil melewati malapetaka. Hasilnya memuaskan, namun, dibandingkan dengan murid Xuantian Daozong, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan para penyihir besar, dan hasil dari martir pertama langsung berubah menjadi tumpukan sampah. 2.000 orang dari Xuantian Daozong datang, semuanya berhasil melewati malapetaka, dan semuanya dipromosikan ke alam malapetaka surgawi, bagaimana 40 orang di bawahnya bisa dibandingkan dengan yang lain. Bahkan dibandingkan dengan Istana Shenmu, itu jauh lebih rendah. Terima kasih atas pujiannya. Zheng Fang menjawab dengan sopan, tapi nadanya sedikit dingin. Zheng Fang, lain kali kita punya kesempatan, ayo berkompetisi. Tan Lun menatap Zheng Fang dan berkata dengan dingin. Halo kapan saja, kata Zheng Fang. Tan Lun mendengus,
dan membawa murid-muridnya pergi, bergegas kembali untuk mengumumkan kabar baik. Selain itu, murid-murid yang telah berhasil melewati malapetaka perlu berlatih secara laten sejak dini untuk mengkonsolidasikan wilayah mereka yang baru dipromosikan, dan tidak boleh membuang terlalu banyak waktu. Jika tidak, dia akan bertarung dengan Zheng Fang untuk mendapatkan kembali wilayah yang hilang. Selamat, Penatua Zheng. Selamat kepada Xuantian Daozong. Selamat kepada Istana Shenmu. Kalian bertiga sekte benar-benar kuat. Ada begitu banyak orang yang dipromosikan ke alam kesengsaraan surgawi, dan hasilnya sangat mempesona. Meskipun beberapa orang di sekte pengendali binatang gagal melewati kesengsaraan, tingkat keberhasilan mereka adalah 80%, jauh lebih tinggi dari kita. Ada 1000 orang di Istana Shenmu, semuanya berhasil melewati malapetaka, dengan tingkat keberhasilan 100%, yang sungguh membuat iri. Sesepuh dari berbagai sekte datang satu demi satu untuk memberi selamat kepada Zheng Fang dan juga memberi selamat kepada para tetua dari sekte pengendali binatang. Karena tidak ada tetua yang hadir di Istana Shenmu, Waner tidak punya pilihan selain menerima ucapan selamat dari para tetua dari berbagai sekte sebagai orang suci di Istana Shenmu. Tunggu, sekte Xuantian Dao tidak 100% berhasil, dan ada satu orang yang wilayahnya tidak berubah. Tiba-tiba ada yang berkata tidak yakin. Itu benar, alam Luchen belum berubah, dia masih setengah langkah di alam Dewa Pemurnian. Kata orang lain, apakah alam Luchen telah berubah tidaklah penting. Yang penting adalah dia selamat dari bencana guntur. Xuantian Daozong memiliki tingkat keberhasilan 100%. Luchen, bisakah kamu memberitahuku, tidak ada gunanya bagimu melewati kesengsaraan, mengapa mengambil risiko ini? Ini juga yang ingin saya tanyakan. Anda tidak dapat melewati malapetaka dalam kondisi pemurnian dewa setengah langkah. Anda tidak memiliki cukup kekuatan, dan Anda tidak memiliki dewa, tetapi Anda baru saja menyeberang. Apa itu alasannya? Banyak orang tua yang bertanya demikian. Tapi Luchen tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan tidak menjawab. Kepalanya tidak patah, bagaimana rahasianya bisa terungkap ke dunia luar. Di tengah keraguan dan kebingungan di antara para tetua, Luchen menepuk pantatnya dan bersiap untuk membawa mereka pergi. Dan pada saat ini, seseorang dari sekte Changyu datang, dan itu adalah seseorang yang memiliki dendam terhadap Luchen. Qianhuo datang terburu-buru setelah menerima berita tentang perampokan penyeberangan Luchen, tepat pada waktunya untuk bertemu langsung dengan Luchen. Kesengsaraan sudah berakhir, barang-barang kering melihat sekeliling, banyak prajurit yang baru dipromosikan ke alam kesengsaraan surgawi penuh dengan nafas, lalu melirik ke arah Luchen lagi, dan tersenyum, hanya kamu yang masih setengah langkah di alam dewa, yang berarti kamu punya tidak berhasil melintasi alam kesengsaraan, itu keterlaluan. Baiklah, sebelum datang, saya khawatir tentang satu hal. Jika Luchen berhasil melewati perampokan, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat. Di masa depan, dia tidak lagi menjadi lawan Luchen, dan akan sulit baginya untuk melakukannya, membalas dendam. Sekarang melihat Luchen masih berada di alam burung itu, dia merasa jauh lebih nyaman. Yang lain menganggap melintasi malapetaka dalam kondisi pemurnian dewa setengah langkah adalah lelucon, tetapi menurutnya tidak. Karena, kekuatan tempur Luchen tidak sesuai dengan wilayahnya, keajaiban apapun akan terjadi. Entah jenis latihan apa yang dipraktikkan Luchen. Jika keterampilan Luchen sangat aneh, dia dapat melewati kesengsaraan dengan setengah langkah mengolah para dewa. Kargo kering telah berhati-hati sepanjang hidupnya, dan dia juga memperhitungkan faktor-faktor luar biasa ini. Saudara barang kering, Luchen telah selamat dari guntur langit, dan dia telah berhasil melewati kesengsaraan, tetapi alamnya tidak berubah. Murid-murid Changyu yang datang untuk melintasi malapetaka melihat barang-barang kering datang, dan berlari satu demi satu, dan beberapa dari mereka diam-diam mengungkapkan berita tersebut kepada barang-barang kering tersebut. Alamnya tidak berubah, yaitu jika Anda berhasil melewati musibah dengan sia-sia, atau berhasil melewati musibah, tetapi Anda tidak akan mendapatkan manfaat apapun. Barang kering tersenyum, berpikir begitu. Sial, kamu terlambat, kesengsaraan guntur telah berakhir, dan sudah terlambat bagimu untuk menyerang saat aku melewati kesengsaraan. Kata Luchen, belum terlambat sama sekali. Barang-barang kering melirik ke arah Zheng Fang di sebelahnya, dan berkata lagi, mengenai memanfaatkan kesempatan, bukan itu masalahnya, saya tidak sebodoh itu, dan saya tidak terlalu tidak masuk akal. Anda diantar oleh tetua agung dari sekte Xuantian Dao,
yang berani menyerangmu di bawah bencana petir, bukankah itu mencari kematian? Petik 2. Karena kamu tidak mati di bawah guntur, maka kamu bisa berduel denganku dan menyelesaikan keluhan kita untuk selamanya. Petik 2. Adikku sudah lama menunggu di bawah, kamu harus turun dan dikuburkan bersamanya. Zheng Fang menjadi tidak sabar dan berkata, nenek moyangmu telah membuat janji dengan Lu Chen, dan leluhurmu akan melawan leluhurku, kapan giliranmu untuk menantang? Cepat keluar dari sini, jangan membuatku marah, atau aku akan membuatmu terlihat baik. Penatua Zheng, jangan marah. Ini adalah masalah antar murid. Sebagai penatua, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk menjaganya sesedikit mungkin. Pemimpin Sekte Changyu adalah seorang tetua biasa yang selalu bersikap rendah hati. Melihat Zheng Fang menindas murid-muridnya, dia tidak punya pilihan selain angkat bicara. Tidak ada yang salah dengan perkataan tetua ini, dan banyak tetua di tempat kejadian setuju. Tantangan murid antar sekte sangat umum terjadi. Umumnya para penatua tidak bertanya, dan para murid menanganinya sendiri. Apakah akan bertarung atau tidak, itu terserah Lu Chen, dan terlalu berlebihan bagi Zheng Fang untuk keluar dan mengurus hal semacam ini. Xiao Zhu, kamu bisa mengetahuinya. Zheng Fang sedikit malu, jadi dia tidak punya pilihan selain mengatakannya. Lu Chen ingin menyembunyikan kekuatan bertarungnya, dan dia tidak ingin melawan barang kering. Dia hendak meminta Sangguan Jin keluar mencari barang kering untuk mencoba pedangnya, tapi tiba-tiba merasa tidak pantas. Karena kargo kering adalah kargo yang bijaksana, dan jika Anda tidak yakin, Anda tidak akan datang untuk menantangnya. Jika Anda gegabah mengirim Sangguan ke atas, akan menjadi masalah besar jika Anda ditipu oleh kargo kering. Jika kamu ingin menantangku, jangan sembunyikan dan tunjukkan wilayahmu. Lu Chen menatap barang kering dengan aura terkendali dan alam tidak jelas, dan berkata demikian. Begitu kita bertarung, kamu akan tahu. Gan Huo tersenyum tipis, dan ada sedikit kelicikan dalam senyumannya. Tidak jujur, aku paling benci orang yang tidak jujur, dan aku tidak tertarik berkelahi dengan orang yang tidak jujur. Lu Chen tersenyum dingin, melambaikan tangannya, dan berkata kepada Zheng Fang, Elder Zheng, ayo pergi. Saya tidak ingin berbicara omong kosong seperti ini. Tunggu, bukankah kamu hanya ingin melihat wilayahku? Lihat saja. Melihat Lu Chen akan benar-benar pergi, Gan Kuo buru-buru buang air kecil di tempat, dan segera mengakui kebenarannya, mengeluarkan seluruh nafas di tubuhnya, dan menunjukkan wilayahnya sepenuhnya. 4 kesengsaraan alam kesengsaraan surgawi. Lu Chen menyipitkan matanya, menatap barang-barang kering dan bertanya, terakhir kali aku bertarung melawanmu, kamu adalah 3 bencana di alam kesengsaraan surgawi. Berapa lama kamu mencapai bencana keempat? Jujur saja, bagaimana kamu menghancurkannya? Melalui, ada apa di sana? Barang-barang kering itu menyilangkan tangannya dan berkata dengan nada menghina, saya akan mencari tempat, setelah perampokan keempat, saya akan dipromosikan. Terakhir kali dia bertarung melawan Lu Chen, dia diikat oleh Lu Chen, dan dia merasa tidak nyaman, jadi dia berhenti bertarung saat itu. Setelah kembali ke Sekte Changyu, dia menemukan tempat terpencil, melewati bencana keempat dengan lancar. Dan dipromosikan ke bencana keempat di alam kesengsaraan surgawi. Dia hanya merasa benar-benar aman ketika dia mencapai alam kesengsaraan surga, jika tidak, dia tidak akan berani berlari mencari Lu Chen. Namun, di mata orang luar, akan dianggap tidak tahu malu bagi orang kuat di alam kesengsaraan surgawi dan alam 4 kesengsaraan untuk menantang alam pemurnian dewa setengah langkah, seperti orang dewasa yang memukuli anak-anak. Tapi, dia tidak peduli dengan pandangan orang luar, dia hanya peduli apakah dia aman atau tidak, bisakah dia membunuh Lu Chen dengan mantap. Jadi begitu, Lu Chen tiba-tiba menyadari, dan tahu bahwa dia harus melakukannya sendiri. Kalau saudara-saudara yang lain naik, itu ritme mencari pelecehan. Qian Huo adalah bakat seni bela diri terbaik. Ketika dia berada di 3 kesengsaraan, dia sudah mampu mengalahkan pembangkit tenaga listrik 5 kesengsaraan lainnya, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Sekarang, barang kering telah memasuki 4 kesengsaraan, dan kekuatan tempur telah ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi, yang bukan merupakan sesuatu yang dapat ditangani oleh Sangguan Jin dan yang lainnya. Bahkan Ming Yue mungkin tidak bisa mengalahkan barang kering. Dalam hal bakat, Ming Yue lebih tinggi dari barang kering. Namun, semua orang baru saja melewati bencana, alam belum terkonsolidasi, kekuatan bencana belum stabil, dan kekuatan tempur belum meningkat pesat. Yang paling penting adalah Qian Huo telah melewati bencana keempat,
dan wilayah kekuasaannya 3 tingkat lebih tinggi dari orang lain. Dia memiliki keunggulan di dunia nyata, dan orang lain tidak bisa bertarung dengan Qianhuo.